juga dalam rangka meningkatkan dan mengokohkan hikmat PKS di Jawa Timur. Ya. Harapannya akan lebih banyak yang bisa dirangkul, ya, unsur-unsur yang tidak secara langsung bisa berkontribusi melalui struktur DPW, DPD, ya, tetapi kemudian bisa dirangkul melalui unsur saya partai, ya, Gema Keadilan. Harapannya bisa lebih memperluas jangkauan kita untuk mengokohkan hikmat PKS di Jawa Timur. Ya. Oleh karena itu saya mewakili DP PKS Jawa Timur dan selaku pembina dari Gema Keadilan Jawa Timur, ya, mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya dan selanjutnya memberikan amanah, ya, kepada kepengurusan Gema Keadilan yang baru yang sore hari ini akan secara resmi dilantik oleh Gema Keadilan Gema Keadilan Pusat, ya, oleh Bang Akbar dan oleh Bang Rafli, ya. Dan mudah-mudahan setelah dilantik ini kemudian akan bisa berlari, ya, berlari, ya, bukan untuk semata-mata berlari, tetapi bagaimana bisa secara maksimal, ya, turut mengokohkan hikmat kepada rakyat. Ya. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, ya, mengawali acara pelantikan Gema Keadilan Jawa Timur yang digelar pada sore hari ini. Semoga nanti ada satu surat, ya, satu ayat di dalam surat Al-Kahfi ayat 10, ya. Allah SWT berfirman, "Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rosada." Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami." Doa ini diucapkan oleh para pemuda yang saat itu berlindung di gua, diabadikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, yang melalui firman-Nya dalam surah Al-Kahfi ayat 10. Ya. Nah, tentunya doa ini juga termasuk doa yang harus nantiasa kita lantunkan, termasuk oleh para pengurus Gema, ya, di mana dalam doa ini kita senantiasa memohon kepada Allah SWT untuk memberikan rahmat-Nya kepada kita semua, ya, dan menjemurnakan petunjuk yang lurus kepada kita semua di dalam menjalani amanah yang tidak ringan ini. Ya. Ada peluang di satu sisi yang sangat besar yang harus bisa kita raih, tapi ada tantangan juga yang harus kita hadapi. Tapi dengan kita senantiasa mengharap rahmat Allah, mengharap petunjuk dari Allah SWT, insya Allah akan memberikan jalan keluar bagi kita. Akan memberikan petunjuknya kepada kita, dan kita secara bersama-sama bisa mencapai apa yang kita cita-citakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. 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 Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
selanjutnya mungkin bisa disambung dengan membuka acara sore hari. Baik, satu rangkaian ya, hanya tadi mengakhiri sambutan saya tidak secara langsung saya sampaikan ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pelantikan pengurus Gerakan Persaudaraan Pemuda Keadilan, ya, Gema Keadilan Jawa Timur, dengan ini resmi untuk dibuka. Semoga acara yang digelar pada sore hari ini memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Irwan Syah. Baik, kita lanjutkan. Ya, jadi kita lanjutkan pada agenda utama kita, yaitu pelantikan pengurus Gerakan Persaudaraan Pemuda Keadilan Gema Keadilan Jawa Timur. Pada kesempatan ini, yaitu pembacaan SK dan ikrar pengurus Gema Keadilan Jawa Timur oleh Dewan Perwakilan Dewan Pengurus Pusat Gema Keadilan. Kepada perwakilan Dewan Pusat Gema Keadilan, kami persilakan. Dari pengurus dipanggil maju. Sudah. Referensi mana? Tapi nggak ada. Bila? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya? Mohon maaf, jelas? Jelas. Oke. Alhamdulillah ala fabina qulubina fa asbahna bi nimati ikhwana. Alhamdulillah rasulullah rasulahu bidul huna wa dinil haq lidru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Sebelumnya mohon izin pada Ketua Dewan Pembina DPW Jawa Timur, Bang Irwan, sekaligus juga Ketua DPW PKS Jawa Timur, dan pada Ketua Umum DPP KNPI, DPP Gema Keadilan, Bang Akbar Zulfakar, izin mudah-mudahan prosesi pelantikan ini walaupun dengan Zoom, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hikmat dan keberkahan diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya akan membacakan beberapa SK, ada 2 buah SK. Jadi prosesi pelantikan yang pertama akan ada pembacaan SK, terus yang kedua nanti pembacaan ikrar oleh Ketua Umum, dan nanti penyerahan pataka. Kami memohon dengan segala hormat pada Ketua Ketua Dewan Pembina Gema Keadilan Jawa Timur, Bang Irwan, untuk menyerahkan pataka kepada Ketua DPW yang nanti akan dilantik. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Dewan Pengurus Pusat Gema Keadilan nomor 8/DPP-GK/DPP-9/2020 tentang pengangkatan Saudara Ahmad Fuad Rahman, SEMM, sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah Gema Keadilan Provinsi Jawa Timur
periode 2020-2025. Menimbang berakhirnya kepengurusan DPW Gema Keadilan Jawa Timur periode 2015 sampai dengan 2022. Surat keputusan Dewan Pembina Wilayah Gema Keadilan Jawa Timur nomor 02/SP/DPGK Jatim _9/2020 tertanggal 3 September 2020 perihal permohonan SK dan pelantikan Ketua dan Dewan Pengurus Wilayah Gema Keadilan Provinsi Jawa Timur periode 2020 sampai dengan 2025. Mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan 1. Saudara Ahmad Fuad Rahman SE/MM sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah Gema Keadilan Provinsi Jawa Timur periode 2020 sampai dengan 2025. 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari. Ditetapkan di Jakarta tanggal 28 September 2020. Akbar Zulfakar, Ketua Umum ditandatangani, Refli Ibrahim, Sekretaris Jenderal ditandatangani. Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Gema Keadilan nomor 09-SK-DPP-GK-10-2020 tentang pengesahan kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah Gema Keadilan Provinsi Jawa Timur periode 2020 sampai dengan 2025. Menimbang 1. Surat Keputusan Dewan Pembina Wilayah Gema Keadilan Jawa Timur nomor 2/SP/DPGK Jatim _9/2020 tertanggal 3 September 2020 perihal permohonan SK dan pelantikan Ketua dan Dewan Pengurus Wilayah Gema Keadilan Provinsi Jawa Timur periode 2020 sampai dengan 2025. 2. Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Gema Keadilan nomor 8/DPP-GK-2020 tertanggal 28 September 2020 tentang pengangkatan Saudara Ahmad Fuad Rahman SE/MM sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah Gema Keadilan Provinsi Jawa Timur. Mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan susunan kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah Gema Keadilan Provinsi Jawa Timur periode 2020-2025. 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari. Ditetapkan di Jakarta tanggal 2 Oktober 2020. Akbar Zulfakar, Ketua Umum ditandatangani, Refli Ibrahim, Sekretaris Jenderal ditandatangani. Lampiran Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Gema Keadilan nomor 9/SP/DPGK-10-2020. Struktur kepengurusan DPW Gema Keadilan Jawa Timur periode 2020 sampai dengan 2025. Dewan Pembina Wilayah. Ketua Irwan Setiawan SIP. Anggota Ahmad Zakaria SE. Dewan Penasehat Wilayah. Ketua Insinyur Sigit Sosiantomo. Anggota Amin AK MM. Dwi Hari Cahyono Eshud. Lilik Hendarwati SI. Insinyur Artono MM. Riyad Rosyad. Kemas Eka Setiawan Esos. Saiful Rosyid SE. Dewan Pengurus Wilayah. Yang dibacakan mungkin nanti sebagian bisa maju ke depan. Ketua Ahmad Fuad Rahman SE/MM. Wakil Ketua 1 Rijal Faizin Rahman Eskom. Wakil Ketua 2 Muhammad Yusuf SE. Sekretaris Umum Yusron Effendi STP. Wakil Sekretaris 1 Abdul Khalik ST. Wakil Sekretaris 2 Abidah Ghanim Rabbani SH. Bendahara Ribut Rianto. Wakil Bendahara Bibit Harjo Yudanto SE. 1. Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan. Ketua Bidang Widya Adi Sasongko ST. Sekretaris Bidang
Hari Anggit Cahyo, WSPD, MP FIS. 2. Bidang Politik, Hukum, dan HAM. Ketua Bidang. Awal Muhammad Rizky SH. Sekretaris Bidang. Fadrian Kuartadi. 3. Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial. Ketua Bidang. Muhammad Hasan ST MT. Sekretaris Bidang. Amelia Dwi Martasari SAP. Bidang Pertanian, Kelautan, dan Ketahanan Pangan. Ketua Bidang. Abdullah Mujahid SP. Sekretaris Bidang. Wika Teddy Prayoga SPT. Bidang Humas Komunikasi dan Informasi. Ketua Bidang. Muhammad Sahli SHI. Sekretaris Bidang. Ruli Agus Chandra ST. 6. Bidang Bela Negara. Ketua Bidang. Akdiat Tabril Ulum Eskom MM. Sekretaris Bidang. Ahmad Muhlisin SPMM. 7. Bidang Perempuan atau Gema Pertiwi. Ketua Bidang. Nyimas Salsabila Rahma Indah Zahra Hesket. Sekretaris Bidang. Umaina SSI. 8. Bidang Pengembangan Potensi Pemuda. Ketua Bidang. Husnul Hidayat SE. Sekretaris Bidang. Teguh Hafid Santoso SST. Selanjutnya pada Ketua Umum Bang Akbar Zulfakar, kita mohon untuk mengambil ikrar dari pengurus yang sudah dibacakan tadi SK-nya pada Bang Akbar Zulfakar, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi. Adada khalqihi wa ridha nafsi. Wa zinata arsyih. Wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita dipertemukan walaupun lewat Zoom ya. Semoga tidak mengurangi kehikmatan kita dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini jadi catatan amal terbesar kita di musim pandemi seperti ini. Semangat kita tidak pernah kendor, bahkan semakin yakin kita bahwa amal-amal kita ini akan menjadi catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Ketua DPW PKS Jawa Timur, yang juga selaku Ketua Dewan Pembina Gema Keadilan Jawa Timur, yang tidak asing lagi di kalangan anak muda, saya kira. Sekarang jadi Ketua DPW, ada gennya Gema Keadilan di sana. Ada gen Gema Keadilan. Subhanallah. Kang Irwan Setiawan. Mungkin pada hari ini saya akan langsung saja untuk mencoba membacakan ikrar kepada teman-teman yang akan dilantik pada sore hari ini. Saudara Ahmad Fuad Rahman dan kawan-kawan, insya Allah akan membacakan ikrar. Tentunya ikrar ini adalah pernyataan kita pada saksi yang pada hadir pada hari ini, baik yang langsung maupun di Zoom. Tapi hakikatnya ikrar ini adalah ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi kita punya ruh, semangat untuk bergerak. Sebelum saya bacakan ikrar ini, saya pastikan dulu teman-teman sekalian yang hadir yang akan dilantik pada hari ini betul-betul penuh kesadaran dalam pelantikan pada hari ini.
Tidak ada paksaan, tidak ada keinginan-keinginan lain, tapi kita semata-mata betul-betul kesadaran kita untuk bagaimana peran aktif kita sebagai anak muda. Sama saya ingin tanyakan teman-teman, halo? Dalam kondisi sadar ya, insya Allah. Yang kedua ingin saya tanyakan, apakah betul teman-teman sekalian sehat ya jasmani rohani? Sehat, alhamdulillah. Insyaallah. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jangan nggak sehat. Kalau dilantik, kalau nggak sehat nanti ada masalah nanti. Ya. Oke, nanti tolong diikuti apa yang saya bacakan. Mudah-mudahan ini bisa diikuti dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena Muhammad Rasulullah. Saya berjanji Saya berjanji. Bentar. Maaf, ini di Jakarta ada juga yang lewat. Satu. Menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai keislaman. Dan mengamalkan Nilai-nilai keislaman. Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dua. Wah. Berpegang teguh kepada Ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dasar anggaran rumah tangga serta peraturan Serta peraturan Gema keadilan dalam menjalankan roda organisasi. dalam menjalankan roda organisasi. Tiga. Setia kepada pemimpin setia Kepada pemimpin dan mentaati setiap keputusan setiap keputusan yang diambil diambil yang tidak melanggar norma-norma kebenaran dan keadilan. yang tidak dan keadilan. Empat. Empat. Siap menjalankan tugas Jalankan tugas sebagai Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Jawa Timur sebagai Dewan Pengurus Wilayah Jawa Timur Jawa Timur sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Lima. Siap menerima sanksi siap Menerima sanksi apabila melakukan kegiatan yang melakukan kegiatan dan tindakan yang bertentangan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di Gema Keadilan. dengan ketentuan yang berlaku di Gema Keadilan. Demikian ikrar kami bacakan ini. Demikian ikrar kami bacakan ini. Allah dan Rasul dan orang beriman jadi saksi. Allah dan Rasul dan orang beriman menjadi saksi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, terima kasih Bang Akbar. Kemudian kami mengharap proses selanjutnya kami mengharapkan pada
Ketua Dewan Pembina Gema Keadilan Provinsi Jawa Timur, Bang Irwan Setiawan. Mungkin kami mohon segala untuk menyerahkan pataka kepada Mas Ahmad Fuad Rahman sebagai Ketua Gema Keadilan Provinsi Jawa Timur. Kepada Bang Irwan kami persilakan. Sudah. Kepada Bang Irwan kami persilakan. Oke, Bang Rafi. Ini sebagai Dewan Pembina dan sekaligus saya sebagai Ketua Gema yang keadilan yang baru secara resmi menyerahkan pataka keadilan Jawa Timur kepada Mas Ahmad Fuad Rahman selaku Ketua DPW Gema Keadilan Jawa Timur periode 2020-2022. Allahu Akbar. Dengan diberikan pataka, mudah-mudahan Bang Ahmad Fuad Rahman dapat mengibarkan panji-panji Gema Keadilan ke seluruh pelosok Provinsi Jawa Timur. Allahu Akbar. Terima kasih. Selanjutnya prosesi pelantikan selesai dan saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan duduk kembali. Alhamdulillah, prosesi pelantikan gerakan pertanahan keadilan dan Jawa Timur pelaksanaan yang baik. Kemudian kita lanjutkan selanjutnya yaitu pidato Ketua Gema Keadilan Jawa Timur kepada Bang Ahmad Fuad Rahman. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bangga kami Ketua DPP Gema Keadilan Bang Akbar Zulfakar. Yang kami hormati juga Bang Refli selaku Sekjen DPP Gema Keadilan. Yang kami hormati orang tua kami, guru kami, Ustadz kami, Ustadz Irwan Setiawan selaku Ketua Pembina Gema Keadilan Jawa Timur yang sekaligus juga Ketua Partai Keadilan Sejahtera Jawa Timur. Yang kami hormati para pengurus Gema Keadilan Jawa Timur yang baru saja dilantik,
yang kami hormati para ketua bidang kepemudaan DPD Kabupaten Kota se-Jawa Timur, yang kami hormati para ketua dan pengurus Gema Keadilan Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Pertama, saya ingin mengajak kita semuanya untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bersilaturahim, baik melalui online maupun sebagian offline. Ini adalah new normal. Ini adalah tatanan baru kehidupan kita, di mana sedang merebak ya virus yang luar biasa yang merubah seluruh tatanan sosial, merubah infrastruktur ekonomi, bukan hanya tingkat nasional tetapi juga internasional. Dan selamat datang di new normal. Harapan kami adalah kita bisa menyesuaikan dengan zaman yang luar biasa ya, di mana baik generasi milenial maupun generasi non milenial ya, harus melek dengan teknologi. Dan oleh karena itu kami di sini sebagai generasi muda yang berkumpul di organisasi resmi saya Partai Keadilan Sejahtera tingkat Jawa Timur ingin mengambil peran bagaimana kemudian kami bisa merangkul, membersamai kaum muda untuk bisa berkontribusi apa yang sudah disampaikan oleh pembina kami tadi, bahwa pemuda memiliki peran yang sangat strategis untuk melakukan perubahan. Dan yang harus kita sadari adalah bahwa pemuda memiliki kekuatan, memiliki energi yang luar biasa, memiliki tingkat kreativitas yang luar biasa, yang harus diwadahi dan harus diarahkan ke arah-arah positif yang bisa menjadi bagian dari mewujudkan peradaban yang lebih baik ke depannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa amanah ini tidak mudah, yang mana kami diminta untuk bisa menghidupkan, membesarkan, mengembangkan organisasi sayap PKS di Jawa Timur. Oleh karena itu, nanti kami juga meminta saran, motivasi, wejangan dari para senior-senior kami. Dari tingkat pusat, ya, ada Bang Akbar Zulfakar, ada Bang Refli dan jajarannya semuanya di tingkat DPP, kami mohon bimbingan dan petunjuknya. Begitu juga dengan Ustadz kami, guru kami, Ustadz Irwan Setiawan, agar selalu membimbing kami, mengarahkan kami bagaimana agar Gema Keadilan di tingkat Jawa Timur ini bisa melakukan 3 strategi yang telah beliau sampaikan tadi, bahwa ke depan Gema Keadilan Jawa Timur dituntut untuk bisa bersinergi secara optimal
ya, agar apa yang menjadi tujuan dari Gema Keadilan, yaitu mendukung secara penuh, mengokohkan eksistensi PKS di bumi Jawa Timur. Yang kedua, kami juga akan berusaha untuk melakukan kolaborasi dengan anak-anak muda yang ada di Jawa Timur. Dan di sini kami ingin mengajak kepada seluruh kaum muda Jawa Timur untuk bisa bergabung bersama kami, ya, untuk belajar tentang bagaimana berorganisasi yang baik, bagaimana menjadi pemimpin yang baik, karena Gema Keadilan adalah wadah untuk anak-anak muda untuk belajar, ya, agar bisa menjadi pemimpin masa depan. Dan perlu kita ketahui bahwa Gema ini adalah organisasi sayap PKS yang lahir pada tanggal 1 September 2005, ya. Dan kami kepengurusan baru akan berusaha mempelajari visi dan misi Gema Keadilan, sehingga kami bisa ikut berkontribusi bagaimana Gema Keadilan ini bisa besar, bukan hanya di Jawa Timur tetapi juga di kancah nasional. Demikian mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kami mohon bimbingan dari para senior-senior yang ada di tingkat pusat dan yang ada di tingkat wilayah. Mari kita bersama-sama menjadikan Jawa Timur menjadi lebih baik. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya akan ada arahan-arahan. Arahan yang pertama akan disampaikan oleh wakil dari Dewan Pengurus Pusat kepada Bang Akbar Zulfakar. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illallah wa ilaihil masyir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa tidak pernah putus-putusnya nikmat yang Allah berikan pada kita sekalian, terutama nikmat iman yang senantiasa subur di dada kita, sehingga kita senantiasa punya spirit yang besar dalam situasi apapun. Karena ini yang bisa mempertahankan kita adalah keimanan kita kepada Allah SWT. Dan juga pada sore hari ini Allah berikan kita kesehatan, walaupun dalam kondisi pandemi yang luar biasa. Saya sudah hampir berapa bulan belum ke Jakarta, baru hari ini saya sekarang ada di rumah di Jakarta. Selama ini saya mengungsi ke rumah di Bandung. Situasinya luar biasa. Memang ini satu yang menjadi kewaspadaan kita selalu. Senantiasa kita memaknai ini bagian dari bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jawa Timur yang pandeminya luar biasa, mungkin masih nomor 1 kalau nggak salah ya, disusul Jawa Tengah ya. Ya mudah-mudahan kita lalui ini dengan semangat, karena jelas janji Allah Subhanahu wa taala kalau kita menjaga diri, kita semangat menjaga diri, tidak leha-leha, tidak main-main, tapi kalau Allah takdirkan kita wafat dalam kondisi pandemi, syahid insya Allah.
asal tidak membiarkan, tidak leha-leha, tidak menggampang-gampangkan gitu. Alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan yang terhormat kepada saudaraku Ketua DPW Jawa Timur PKS, Mas Irwan Setiawan. Ini teman akrab sekali kita kalau di Gema kita luar biasa. Eksistensi beliau, kepemudaan beliau, saya kira tidak perlu kita ragukan. Selalu beliau open orangnya, selalu terbuka dengan anak muda. Ya, kita bangga beliau jadi Ketua DPW PKS Jawa Timur. Subhanallah. Yang saya hormati juga, tolong sampaikan salam kepada Dewan Pembina Pak Sigit Susiantomo. Itu dulu teman akrab juga di Komisi 5 dulu saya bareng beliau. Cuma beliau terus masuk DPR terus. Alhamdulillah. Beliau jadi pembina di Jawa Timur ya. Yang saya hormati Ketua DPW Gema Keadilan yang terpilih hari ini, Ahmad Fuad Rahman. Barakallah. Semoga Allah menolong antum dan kawan-kawan dalam mengemban amanah ini, diberi kekuatan, diberi jalan keluar setiap kesulitannya. Dan sejak detik ini, kibarkan panji-panji kebesaran Gema Keadilan ke seluruh pelosok Jawa Timur. Kenalkan seluruh simbol-simbol Gema Keadilan. Jadi tidak ada lagi ketika jadi pengurus, simbol kita, status kita, kenalkan di dewan, di mana ketemu dengan wartawan, saya Ketua Gema Keadilan. Saya Partai Keadilan Sejahtera. Ini saya kira menjadi komitmen kita bagaimana membesarkan Gema Keadilan ke seluruh pelosok sampai ke ranting-ranting di masyarakat Gema Keadilan. Karena saya kira ini yang bisa kita berikan sumbangsi terbesar kita, bagaimana membesarkan induk dari organisasi kita adalah Partai Keadilan Sejahtera. Target kita 2024 bagaimana 2024 itu kita bisa pecah 2 digit ya, perolehan PKS nasional. Karena selama beberapa periode ini kita hanya masih masuk di 1 digit terus. Mudah-mudahan konsolidasi Gema Keadilan ini, yang namanya anak muda ini selalu kalau perubahan itu selalu rahasianya anak muda. Pelantikan hari ini pun punya walaupun suasana yang begitu memprihatinkan, tapi ketika kita bicara pelantikan anak muda itu selalu ada mimpi besar untuk kita. Selalu ada harapan-harapan besar di depan mata kita. Teman-teman kemarin di nasional juga menanyakan kepada saya waktu pelantikan Jawa Tengah, juga ada pertemuan dengan Dewan Pertimbangan DPP Pak Ahmad Heriawan. Apa target besar Gema Keadilan? Saya katakan Gema Keadilan target besarnya target politik. Karena Gema Keadilan ini adalah underbow partai politik. Jadi kita bukan organisasi sosial masyarakat saja, tapi Gema Keadilan adalah organisasi sayap politik. Jadi target besar kita tidak lain adalah politik. Kita akan membawa kader terbaik kita, kader Partai Keadilan Sejahtera, sampai pada puncak bagaimana memimpin upacara bendera 17 Agustus di Istana Negara. Itu target terbesar kita. Di Jawa Timur bagaimana kita akan bawa kader terbaik kita dari Partai Keadilan Sejahtera, mungkin ada dari geng Gema Keadilan, satu saat akan memimpin upacara bendera 17 Agustus di Pendopo, Jawa Timur. Yang menggantikan mungkin Ibu Hovifah. Nah, ini kan target-target besar politik dari Gema Keadilan. Kalau tidak sampai ke sana itu bukan target politik. Kalau hanya sekedar merangkul, itu ormas ya, secara ormas saya. Tapi target politik kita adalah bagaimana kita membawa Partai Keadilan Sejahtera ini menjadi partai pemenang dalam 2024. Dan ini saya kira komitmen besar kita. Kita sebagai underbow, sebagai saya partai. Teman-teman sekalian, oleh karena itu target ini saya kira tidak bisa kita hanya dengan cara-cara pandang satu sisi. Kita tahu Indonesia ini saya kira sudah jelas ya, kalau kita bicara Indonesia itu sudah include dengan keanekaragaman. Kebinekaan itu sudah menjadi warna Indonesia. Yang belum menjadi tugas besar kita adalah bagaimana bersatunya itu belum. Kalau kita bicara keanekaragaman itu tidak perlu kita kaget, tidak perlu kita hobi, tidak perlu kita marah, karena Indonesia ya memang beraneka ragam, selalu berwarna. Kalau kita ingin besar, PKS ingin besar, maka Gema Keadilan inilah salah satu sayapnya memberikan warna baru untuk pemilih-pemilih Indonesia. Bahwa di Gema Keadilan kalau Anda tidak bisa masuk langsung ke Partai Keadilan Sejahtera, ada Gema Keadilan yang punya warna banyak. Kita bukan hanya warna satu yang kita mungkin kita tidak akan urus lagi terlalu dominan, kita urus remaja masjid, kita tidak urus terlalu banyak tentang ibu-ibu pengajian,
Tapi kemakadilan akan merambah ke warna-warna lain. Banyak preman-preman di pasar yang bisa kita garap, pemuda-pemuda geng motor, banyak pemuda-pemuda yang seniman, budaya, pemuda-pemuda petani, nelayan yang saya kira itu menjadi warna-warna yang kalau kita ingin memenangkan partai ini. Saya ingat juga pernah tahun 2006, saya cuma mengingatkan kembali bahwa Gema Keadilan ini betul didirikan tahun 2005. Gema Keadilan sebelum namanya itu tahun 2000 ini didirikan, diresmikan, bahkan dibentuk langsung oleh almarhum Kiada kita, Murokib Am kita ya, Ustadz Hilmi Aminuddin. Ini bukan warisan biasa. Ini Gema Keadilan ini adalah satu warisan seorang Kiada, bagaimana memahami betul peran anak muda itu penting. Jadi kalau ingin membesarkan PKS itu tidak ada lain caranya ya anak muda harus besarkan. Kalau anak mudanya tidak ada regenerasi ya tunggu saja waktunya mati suatu partai. Di mana-mana anak muda. Kita tahu Turki itu memenangkan partai AKP itu dulunya sebelumnya Erdogan itu kan dia ketua sayap partai Refah. Dia salah satu ketua pemuda sayap partai Refah waktu itu. Dia membentuk AKP. Dia juga ada pemuda ketika itu. Ketika membentuk AKP, program terbesarnya cuma 2 saja yang dia besarkan. Program perempuan, wanita, dan program anak muda. Cuma 2 saja dibuat sama dia. Dan memenangkan partai di Turki. Dan ini rahasia gitu. Kalau kita bisik-bisik aja sekarang. Jadi kalau rahasia menang itu pemuda aja kasih besar. Ini rahasia kita saja ini. Kalau ingin besar, ingin menang, maka anak muda saja besarkan. Kenapa begitu? Karena kita yakin betul anak muda ini punya masa depan. Orang tua itu punya masa lalu. Kita punya masa depan. Kita tidak punya masa lalu. Kenapa kita marah? Kenapa kita gelisah? Kenapa kita semangat hari ini? Karena kita punya masa depan. Kenapa kita sekarang protes terhadap utang-utang kita 5.000 triliun sekarang? Kenapa kita sekarang protes terhadap undang-undang RUU tenaga kerja, cipta kerja? Karena itu akan melemahkan tenaga kerja kita dan lain-lain. Karena masa depan itu adalah milik kita, utang-utang tanggungan kita semua. Nah, ini saya kira kalau orang tua berutang hari ini, dia akan meninggal sebentar lagi. Tapi anak muda kita hidup masih 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, utang itu kita bebani, kita akan menanggung itu. Nah ini saya kira kita semangat ini saya kira tidak akan pernah habis di anak muda itu. Nah ini pernah dikatakan ketika tahun 2005, tahun 2000 dibentuk oleh Ustadz Hilmi Aminuddin, namanya Garda Keadilan ketika itu. Beliau bentuk, langsung beliau yang menamakan Garda Keadilan. Dengan satu kesadaran, beliau mengatakan bahwa memang wajib itu anak muda itu hadir dalam satu partai itu. Karena kalau tidak, dulu kan kita besar, ketika Partai Keadilan besar itu kan anak muda semua waktu itu. Pak Hidayat Nur Wahid baru 40 tahun. Gitu, zaman itu. Pak Ustadz Hilmi baru 50 tahun waktu itu. Jadi anak-anak muda semua. Mungkin kita dulu masih 98 ya masih di mahasiswa. Tapi inilah saya kira ruh kita. Beliau katakan ketika 2006, saya ingat waktu ada pelantikan, ada acara di Jawa Barat 2006, itu sudah namanya Gema Keadilan. Salah satu pesan Ustadz Hilmi ketika itu saya ingat betul. Kalau ingin Partai Keadilan ingin besar, buat warna yang banyak. Buat warna yang banyak. Jadi kalau kita ingin besar, maka warnai. Jangan satu warna. Jangan terlalu banyak ada berwarna sedikit kita protes. Jangan, kita biarkan berwarna banyak. Kalau kita ingin memenangkan Indonesia ini, ya kita harus banyak warna. Di Jawa Barat itu ada namanya Gema Keadilan Gema Gelis gitu. Itu di Jawa Barat ada, di Sukabumi. Mereka bentuk sendiri namanya Gema Gelis gitu. Jadi cewek-cewek gaul cantik ya, anak-anak muda cantik yang gaul-gaul itu mereka masukkan di Gema semua. Gitu. Jadi ada warna-warna yang saya kira yang itu di masyarakat itu diterima. Mungkin di Jawa Timur saya kira lebih paham sekali bagaimana warna-warna itu kita buat warna. Dan kita tidak perlu kaget dengan warna-warna itu. Karena saya kira Pak Irwan sudah paham betul bagaimana filosofi abu-abu baju kita ini, abu-abu. Artinya kita
warna kita abu-abu. Dalam setiap lini masyarakat kita bisa masuk. Inilah filosofi abu-abu kita ini. Jadi tidak warna tegas, merah, kuning, hijau, tidak, tapi kita abu-abu. Gitu. Artinya dari orang, kalau di KNPI bilang dari sajadah sampai haram jada gitu kan, orang mengatakan begitu. Nah, inilah Gema Keadilan. Jadi kita bagaimana memenangkan Partai Keadilan Sejahtera ini, membuka ruang-ruang yang tidak disentuh oleh partai, yang tidak, induknya tidak mampu menjangkau, sayapnya tidak sampai, sayap Gema Keadilan lah yang akan menjangkau itu. Mereka tidak sampai ke teman-teman preman yang mungkin anak-anak yang gaul di yang suka budayawan apa semua, yang kadang-kadang anak pengangguran, mereka masih merokok, kadang-kadang masih minum, mabuk-mabuk, itu nggak bisa disentuh oleh partai langsung. Kaget mereka. Ini ustadz semua di PKS ini. Tapi hadir anak muda Gema Keadilan itu sentuh mereka. Kita rebut mereka. Bahkan sampai ke PSK itu, kalau ada kita punya link ke sana ya kita sentuh, kan kita merebut suara itu. Memenangkan Partai Keadilan Sejahtera. Jadi latihan di sinilah kita melatih bagaimana Gema Keadilan ini, anak-anaknya itu, anak-anak mudanya itu sudah tidak kaget dengan Indonesia ini. Kalau hanya mengatakan ada kelompok PKI, kelompoknya, kita debat di situ. Kita siap untuk berdebat. Jangan sampai kita anak muda Indonesia ini, kita Gema Keadilan ini sebagai orang asing di negeri sendiri. Kita jelas-jelas kelahiran Indonesia kok. Orang tua kita pejuang, orang tua kita juga habis-habisan juga. Tapi kita kok asing di Indonesia sendiri. Seolah-olah kita ini orang anti Pancasila. Kalau kita pegang Islam itu seolah-olah bukan Pancasilais gitu. Nah, ini saya kira jangan sampai kita jadi orang asing. Jelas-jelas lahir di Jawa Timur, lahir di Malang, lahir di Surabaya, masih dibilang bukan Pancasila lagi. Nah, ini kan jangan sampai jadi orang asing kita. Nah, ini perlu kita buat warna itu. Karena di slogan Gema Keadilan jelas, ini slogan kita itu se-Indonesia, bersatu bangun bangsa. Ini juga moto besar kita. Bersatu bangun bangsa itu sudah makna tugas kita bagaimana mempersatukan. Kita tidak pernah meributkan lagi keanekaragaman itu. Kebinekaan itu kita tidak pernah ributkan lagi. Beda agama itu tidak kita ributkan. Beda ideologi tidak pernah kita ributkan. Tapi yang kita persatukan, yang jadi tugas besar kita adalah bagaimana mempersatukan. Ini yang menjadi tugas besar. Keanekaragaman ini yang saya kira sudah tidak perlu kita ributkan lagi. Nah, ini teman-teman sekalian. Nah, ini oleh karena itu saya hanya dalam kesempatan yang singkat ini saya juga ingin menyampaikan pesan-pesan ya. Satu, tadi disebutkan oleh Pak Irwan juga dalam surat Al-Kahfi ayat 10. Tapi di selanjutnya itu ada di Al-Kahfi ayat 13. Jelas-jelas Allah sendiri yang langsung mengatakan anak muda. Bukan saya, bukan siapa, bukan presiden, bukan tokoh, bukan ulama, bukan manusia, bukan nabi yang mengatakan. Tapi Allah langsung yang memberikan pernyataan anak muda itu. Dalam surat ayat 13 Allah mengatakan, nah, saya bacakan di sini, mudah-mudahan berkah insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Nah, Allah katakan di sini, kami ceritakan kepada Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk pada mereka. Innahum fityatun amanu bihim wa zidnahum huda. Jadi Allah sendiri yang mengklaim, Allah sendiri yang membanggakan pemuda. Fityah itu kalau saya pernah baca dulu waktu zaman mahasiswa dulu, kenapa bukan dikatakan syabab? Kenapa bukan dikatakan syabab? Syabab itu usianya agak lebih tua lagi. Syabab itu 40 tahunan ke atas itu syabab. Mungkin kita ini syabab kita ini. Pak Irwan, saya mungkin syabab. Tapi usia fityatun itu dalam tafsir Al-Quran itu, fityah itu umur 17-an, umur belasan tahun sampai 35 tahun itu fityah. Fityatun. Anak-anak remaja. Ini kan luar biasa itu. Fityatun amanu bi rabbihim. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zidnahum huda. Ketika beriman Allah tambahkan hidayah pada mereka. Wa rabatnahum fi qulubihim.
Allah katakan di situ, warabatnahum ala qulubihim. Dan Allah teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Jadi orang-orang anak muda ini dirinya betul jelas ya Allah katakan Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang teguh hatinya. Anak muda ini, kita ini berkumpul ini tidak punya senjata. Kita ini berkumpul tidak punya harta. Kita ini tidak punya kekuasaan. Tapi anak muda ini punya warabatnahum fi qulubihim. Dia punya keteguhan hati. Kita ini karena keteguhan hati kita ini kita bisa berkumpul hari ini di Gema Keadilan. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman sekalian komitmen ini kalau dasarnya itu saya kira kita tidak akan pernah lemah. Tidak pernah lemas. Tidak pernah putus asa. Selalu kita punya semangat. Nah, ini komitmen kita. Komitmen yang kedua, komitmen kita sebagai sayap partai, saya kira harus kita kuatkan betul. Ini jelas betul kita di Gema Keadilan, ini adalah fatsun. Gema Keadilan itu fatsun politiknya adalah Partai Keadilan Sejahtera. Teman-teman yang bergabung di Gema Keadilan ini harus memang mendukung dan kader Partai Keadilan Sejahtera. Kalau Anda punya pilihan bukan Partai Keadilan Sejahtera, fatsun politiknya, dia tidak ada di Gema Keadilan. Itu fatsun politik. Kalau Anda bergabung di Partai Golkar, Anda tidak punya kursi, tidak punya tempat untuk duduk di Gema Keadilan. Anda ada di Gelora, Anda tidak punya tempat di Gema Keadilan. Ini fatsun politik. Jadi tanpa juga kita harus pecat, itu sudah otomatis keluar dari Gema Keadilan. Nah, ini komitmen kita dalam berorganisasi. Tanpa juga diberikan surat pemecatan pun tidak perlu, karena fatsun politiknya, kalau bukan anggota Partai Keadilan Sejahtera, maka dia bukan pengurus Gema Keadilan. Itu otomatis itu. Nah, ini komitmen kita kepada teman-teman sekalian. Jadi kalau Anda punya pilihan partai lain, ya silakan. Bukan di Gema Keadilan. Nah, ini komitmen kita. Nah, teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini semangat kita, komitmen kita ini, bagaimana kalau kita nanti suatu saat memimpin bangsa ini, bersatu bangun bangsa, kita suatu saat memimpin, saya kira sudah depan mata, 2024 insya Allah kita memimpin ini, insya Allah. Jawa Timur, Jawa Barat sudah pernah 2 periode, kita akan ulang lagi. Kemarin saya katakan kepada Pak Ahmad Heriawan, kapan kita rebut lagi Jawa Barat? Insya Allah tahun depan kita akan rebut lagi Jawa Barat. Insya Allah. Indonesia suatu saat nanti, mungkin 2024 ke depan, mungkin kader kita sudah akan memimpin upacara 17 Agustus di Istana. Dan Gema Keadilan lah underbow yang menjadi ujung tombak dari kepemudaan Indonesia. Dan ini teman-teman sekalian, saya kira kita berbaur dengan teman-teman lain, baik itu di KNPI, di partai-partai lain pun, saya kira Golkar banyak memberikan contoh bagaimana membentuk kino-kino, membentuk underbow partai mereka. Bahkan dari kader-kader underbow mereka itu, dari kino-kino mereka, dari saya partai itu yang memimpin ke partai mereka, Partai Golkar misalnya. Dulu Akbar Tanjung itu ketika memimpin Golkar itu, dia dari kino, dari KNPI, Ketua Umum KNPI. Dulu KNPI itu sekarang sudah berwarna. Dulu jelas KNPI itu adalah partai Golkar punya. Akbar Tanjung yang memimpin Golkar waktu itu. Ada juga ketika dipimpin oleh Ade Komarudin. Itu juga dari underbow dari partai Golkar, Soksi. Dari sayap Soksi. Sekarang Erlangga Hartarto. Itu dari kader sayap partai Golkar dari Kosgoro. Jadi kita sayap-sayap itu bagian dari pengkaderisasian kita sebagai kader partai. Suatu saat nanti kita dari sekarang alhamdulillah ke Jawa Timur, Kang Irwan mimpin DPW sebagai kader terbaik PKS dan ada DNA-nya Gema Keadilan di sana. Subhanallah. Nah, ini insya Allah. Jadi di mana-mana beberapa daerah juga kita kayak di Kalimantan Selatan, Wali Kota Banjarmasin itu ketua Gema Keadilan Kalimantan Selatan, sekarang jadi wali kota di Banjarmasin. Di Kabupaten Garut, Wakil Bupati Garut itu ketua Gema Keadilan Garut. Di Garut, terus ada di Sulawesi Selatan, ketua Gema Keadilan Sulawesi Selatan jadi wakil bupati di Luwu. Nah, ini gen-gen ini bahkan hampir seluruh beberapa anggota dewan kita di beberapa daerah itu juga banyak dari unsur-unsur Gema Keadilan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi warna kita
kita semangati semua teman-teman hadir di Gema Keadilan ini ingin memberikan warna banyak tentang PKS. Kalau warna PKS selama 4 periode pemilu masih 1 digit terus, karena satu warna mungkin warnanya belum berubah, belum banyak warna, maka ke depan ini kita Gema Keadilan punya tugas besar bagaimana memberi warna banyak di Gema Keadilan ini. Gema Keadilan menjadi tempat penokohan kita, penokohan kader, dan juga sebagai tempat rekrutmen untuk Partai Keadilan Sejahtera. Mereka-mereka yang masih malu-malu, yang masih pegang rokok, malu masuk ke PKS, mari singgah dulu sebentar di Gema Keadilan. Mampir sebentar, ngopi-ngopi dengan Gema Keadilan. Ya. Setelah mereka sudah tahu Gema Keadilan, silakan kita dukung Partai Keadilan untuk memenangkan perubahan. Nah, ini teman-teman sekalian. Saya juga tadi lupa Pak Irwan, baru saya ingat tadi, itu Wakil Gubernur kita di Jawa Timur, Pak Emil Dardak itu, dulu ketua bidang saya di KNPI. Dulu KNPI pernah kita rebut dulu, DPP KNPI kita pernah rebut, ada 2 kepengurusan waktu itu. Dan ketua umumnya itu salah satunya kita dari Gema Keadilan, pernah memimpin DPP KNPI. Dan salah satu ketua bidang saya, ketua bidang luar negeri saya waktu itu, Emil Dardak. Itu kalau bisa kita hubungi nanti, saya lupa kalau bisa ada yang kontak person tadi, bisa kasih sambutan tadi. Sambutan dari Wakil Gubernur. Nah, salam dari Bang Akbar gitu, dari mantan ketua DPP KNPI. Nah, ini kan bisa kita bisa koneksi dengan beliau, dengan teman kita. Masih muda, umur baru 38 ya, 41. 38 kalau 48, 41. Pak Emil Dardak sudah memimpin Jawa Timur. Nah, ini saya kira teman-teman sekalian, dan juga saya punya pesan kemarin juga dari Pak Ahmad Heriawan, dari kaderisasi, bagaimana anak-anak muda ini memahami betul kultur Indonesia di Jawa Timur. Indonesia ini 80% itu warna NU, 13% itu warna Muhammadiyah, sisanya itu warna-warna Islam yang lainnya. Artinya Indonesia ini 80% kultur NU itu kuat sekali. Ya kalau kita ingin menang, ya menangkanlah kultur NU. Ya nggak bisa kita jauh dari NU gitu. Kalau kita ingin menang, budaya-budaya yang saya kira dalam fikih, dalam apa itu masih kita pahami, kita ikutin gitu. Tidak perlu menjadi perdebatan di lapangan. Jadi syaratnya kalau kita ingin memimpin upacara 17-an di istana, ya kita menangkan NU gitu. Gimana NU ini berbondong-bondong bisa memberikan hatinya kepada PKS lewat pintu Gema Keadilan, kita salamin mereka tokoh-tokoh itu untuk kita bersama-sama untuk mendukung Partai Keadilan Sejahtera. Karena kalau 80% adalah NU, warna NU se-Indonesia, ya susah kita menang kalau kita tidak punya hubungan baik dengan NU. Apalagi Jawa Timur, PKB menang terus kan. Nah, ini saya kira teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan sambutan pada hari ini. Kita banyakkan warna. Gema Keadilan tidak perlu banyak Kalau dulu saya pernah datang ke Ustadz Habib Salim, ketua Majelis Syuro, sampai beliau berkelakar, bercanda sama saya. Jadi bagaimana suatu saat nanti kalau ada orang kehilangan dompet di pasar, itu tanyakan ke Gema Keadilan, pasti dapat itu dompet itu. Artinya membayangkan Gema Keadilan itu begitu mengakar ke masyarakat, sampai ke preman pun dia tahu siapa yang ambil dompet itu. Nah, dan juga misalnya cara berpakaian Gema Keadilan, ya anak muda gitu kan. Bahkan beliau contohkan di depan saya, ya satu kancing dada buka satu nggak apa-apa lah, asal dadanya berisi, jangan tulang gitu kan. Ya. Artinya sopan-sopannya anak muda lah gitu ya. Nah, ini yang artinya beliau memberikan warna, menggambarkan bagaimana Gema Keadilan itu tidak terlalu kaku, tidak ngustad banget lah gitu. Tapi komitmen terhadap tadi keimanan itu jangan diragukan. Baju abu-abu tapi hati kita putih, insya Allah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sekalian, memberikan kita semangat, memberikan kita jalan keluar setiap kesulitan kita hadapi, dan memenangkan setiap gerakan-gerakan kita, memenangkan partai dakwah ini, insya Allah.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya masih ada arahan, itu arahan dari Ketua Bidang Kepemudaan DPW PKS Jawa Timur. Untuk itu kepada Bang Ahmad Zakari SE kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena keterbatasan waktu, terima kasih. Suara saya kedengaran ya di Zoom? Dengar. Ya, yang kami hormati Ketua DPP Gema Keadilan Pusat beserta Sekjen Bang Akbar dan Bang Rafli, yang saya hormati Ketua DPW PKS Jawa Timur Pak Irwan Setiawan, yang saya hormati para pengurus, ketua dan pengurus Gema Keadilan Jawa Timur yang sudah barusan dilantik, hadirin dan hadirat para ketua-ketua bidang kepemudaan Jawa Timur dan juga Gema Keadilan Kapkos Jawa Timur. Tibalah saatnya kita berterima kasih ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berterima kasih kepada semua hadirin yang telah menyukseskan acara ini. Jadi acara ini adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kemudian juga merupakan hasil musyawarah dari seluruh elemen yang ada di bidang kepemudaan bersama dengan para pengurus pleno DPW dan juga Ketua Umum DPW kami yaitu Pak Irwan Setiawan. Dan selanjutnya selamat bekerja kepada seluruh jajaran pengurus Gema Keadilan Jawa Timur. Dari hasil rapat kita yang terakhir sebagai pengumuman sekaligus karena ini momentumnya Pak Akbar, Pak Rafli mohon izin, mumpung ketemu semua nih pengurus Gema Sejatim, juga ada Ketua Gema Kapko Sejatim dan juga Gema Jatim. Kalau kita mengulang rapat lagi 2 kali, jadi mohon izin sedikit ada beberapa kalimat-kalimat yang ingin kami bagi sekaligus dalam masa bakti kepemudaan periode 2015-2020. Ayo sekalian, khususnya kepada Pak Fuad, Ahmad Fuad ya, Bang Fuad, Sam Fuad kalau orang Malang bilang, dan juga jajaran Gema Keadilan, bahwa kebijakan kita dalam kepemimpinan termasuk pergantian kepemimpinan di dalamnya adalah di seluruh elemen kepemudaan di Jawa Timur adalah berbasiskan kepada salah satunya adalah kepada kepemimpinan tarbawiyah. Mudah-mudahan dengan suksesi dan pergantian kepemimpinan di Gema Keadilan Jawa Timur ini yang insya Allah bebas dari area konflik dan bebas dari tali urur kepentingan, insya Allah akan barokah ke depan, amin amin ya rabbal alamin. Karena kita mengukur seorang berdasarkan meritokrasi atau prestasi, bukan berdasarkan tarik ulur konflik maupun kepentingan, dan juga berdasarkan tarbawiyah atau pembinaan yang ada ke depan. Yang kedua, proses regenerasi di kita semuanya selalu memadukan hikmatus suyuh dan hamasatus syabab, sehingga perpaduan ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin masa kini dan masa depan. Kemudian yang ketiga, tadi bagus sekali yang disampaikan Bang Akbar tentang warna-warna Jawa Timur. Insya Allah warna-warna tadi akan kita kolaborasi dengan elemen-elemen bidang-bidang di DPW dan DPD, anggota Dewan PKS Sejatim dan juga mitra strategis. Misalnya tadi kalau seni budaya kita akan padukan dengan bidang seni budaya DPW. Kalau pertanian kita akan padukan dengan bidang pertanian DPW terkait dengan membantu dari warna-warni tadi, membantu sisi-sisi pengembangan usia mudanya. Terakhir, last but not least, masa depan kita tidak hanya membahas masa depan pikiran-pikiran kita, tapi juga didasari atas perpaduan sejarah masa lalu dan arahan dari organisasi dan pimpinan. Jadi Pak Fuad dan jajarannya harus belajar bagaimana Gema Keadilan periode sebelumnya, yaitu Pak Irwan yang luar biasa selama 2 periode ya, sejak beliau jadi anggota DPRD tahun 2009, Bang Akbar ya. Pak Irwan ini ketua DPRD Jatim tahun 2009 saat usianya baru 33 atau 34 kalau nggak salah. Jadi harus belajar dari beliau perpaduan sejarah masa sebelum hari ini dan juga arahan dari organisasi dan arahan pimpinan. Terakhir, agenda selanjutnya saya menyampaikan hasil pleno DPW karena ini mumpung ketemu semuanya. Kita akan menyongsong pilkada di Jawa Timur, ada 19 Kapko. Untuk selanjutnya saya umumkan hasil pleno DPW sebagai bidang kepemudaan, menyampaikan ke elemen kepemudaan dalam hal ini Gema Keadilan agar mohon kami dibantu semuanya, Mas Fuad dan jajarannya, untuk menyukseskan pilkada yang diusung maupun didukung PKS di Jawa Timur. Ada 19 kabupaten kota
dalam hal ini berkolaborasi dengan relawan-relawan pemuda yang bergabung dalam relawan Persada PKS untuk memenangkan pilkada. Siapkah kita memenangkan pilkada di Jawa Timur? Allahu Akbar, menang, insyaallah. Siap ya, menang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Sekian sambutan dari saya dan sekaligus menyampaikan arahan pleno DPW. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kami sampaikan terima kasih. Alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung acara sore hari ini. Ya. Agenda pelantikan telah terlaksana dengan baik. Selanjutnya tinggal dari abang-abang ataupun dari kakak-kakak yang akan melanjutkan Gerakan Persaudaraan Pemuda Keadilan atau Gema Keadilan Jawa Timur melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di daerah Jawa Timur. Semoga nantinya bisa mengemban amanah dengan baik. Oke. Sebelum kita tutup agenda sore hari ini, mungkin ada baiknya kita beristighfar. Barangkali terselip kesalahan ataupun hal-hal yang kurang berkenan dalam acara sore hari ini, kita masing-masing beristighfar. Baik, kita tutup agenda sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan bacaan kafaratul majelis untuk mengikat ukhuwah ataupun ikatan dari Gerakan Persaudaraan Pemuda Keadilan Jawa Timur. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Alif Firozi mohon undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan selama membawakan acara pada sore hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Amin. Mungkin bisa selfie kalau masih ada. Selfie dulu Pak di Zoom. Selfie. Oh iya. Ya. Selfie Zoom. Selfie videonya yang di mute video. Selfie dulu Pak. Oke. Selfie Zoom. Yang videonya nyala, video. Satu, dua, Bentar, tiga. Bang Tomo, masih ada yang belum kelihatan. Pak Husnul. Ada yang belum ya? Pak Edi, masih ada yang belum kelihatan. Oke, halaman 2 sudah masuk. Tomo lagi. Ya, satu, dua, tiga. Oke, sip. Sekolah, Airuan. Sekolah. Monggo jajannya dibuka ramah-ramah. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo Mas Fuad. Monggo Mas Yusron disapa itu para yang hadir. Yang dari kabupaten kota disapa. Pak Wiwit gimana kabarnya Pak Wiwit? Alhamdulillah sehat. Ya. Pak Faruk, Ketua Gema Tulungagung gimana kabarnya? Sehat. Lancar-lancar. Alhamdulillah. Pak Surahman, Ketua Gema Magetan, gimana kabarnya? 1, 2, 3. Oke. Lagi 1, 2, 3. Cek. Terima kasih.